Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul pengkondisian sinyal penguatan dan filter LPF untuk sensor analog. Di antaranya anggota kelompok kami ada yang bernama Muhammad Ramadan Arifiansyah dengan NIM 2023 dan juga Yuliana Christine 2023 dan saya sendiri Ahmad Nur Hadi Muthayyib 2023. Di sini kita memaparkan latar belakang, yang dimana latar belakang itu mengkondisikan sinyal merupakan tahap penting dalam sistem akuisisi data, terutama pada pengolahan sinyal dari sensor analog yang sering kali memiliki keluaran dengan amplitudo kecil dan mengundang noise. Oleh karena itu, diperlukan rangkaian yang mampu memperkuat sinyal sekaligus menyaring gangguan frekuensi tinggi agar data yang diterima lebih stabil dan akurat. Salah satu metode yang umum digunakan adalah penerapan low pass filter LPF dengan penguatan aktif di mana LPF berfungsi melewatkan sinyal frekuensi rendah, informasi utama dari sensor, dan menolak sinyal frekuensi tinggi yang tidak digunakan. Dengan kombinasi antara penguatan dan penyaringan ini, sistem pengkondisian sinyal dapat menghasilkan sinyal keluaran yang bersih, memiliki level tegangan yang sesuai, serta siap untuk diproses lebih lanjut oleh microcontroller atau perangkat digital lainnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Yuliana Christine. Oke, jadi ini adalah gambar rangkaian low loss filter atau LPF yang kita buat di Proteus, yang dimana terdapat dua resistor, yang mana ada arus besar 22 ohm. Lalu ini ada suatu inputan yang berbentuk gelombang sinusoidal. Lalu di sini ada kapasitor 1 dan 2. Lalu di sini ada op-amp. Op-amp di sini berfungsi sebagai penguatnya. Lalu ini adanya outputannya. Jadi seginilah jenis rangkaian LPF yang kita buat. Nah, untuk cara kerjanya gimana sih? Jadi cara kerja rangkaian ini, nih, bisa dilihat kembali. Ini adalah suatu rangkaian penguat aktif dengan konfigurasi low pass filter atau LPF menggunakan op-amp. Yang dimana sinyal masukan atau kita sebut F-in terlebih dahulu melewati resistor R1 dan R2 yang bersama dengan kapasitor C1 dan juga C2, membentuk jaringan penyaring frekuensi. Pada frekuensi rendah, kapasitor memiliki impedansi tinggi, sehingga sinyal dapat diteruskan menuju input non-inverting op-amp untuk diperkuat. Namun, pada frekuensi yang tinggi, impedansi kapasitor itu menurun sehingga sebagian besar sinyal akan diredam ke ground melalui kapasitor 2, menghasilkan efek penyaringan noise atau komponen frekuensi tinggi. Op-amp kemudian memperkuat sinyal hasil filter sesuai dengan rasio nilai resistor yang digunakan, sehingga keluaran atau Vout-nya itu berupa sinyal frekuensi rendah yang telah diperkuat dan lebih bersih dari gangguan. Rangkaian ini sangat cocok digunakan dalam pengkondisian sinyal sensor analog agar sinyal menjadi stabil sebelum masuk ke tahap pengolahan berikutnya. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai rangkaian tadi. Jadi mana rangkaian tadi itu merupakan rangkaian pengkondisian sinyal sensor analog dengan sistem penguat aktif low pass filter atau LPF berbasis op-amp. Pada rangkaian tersebut, sinyal masukan atau F-in yaitu berasal dari sensor analog yang umumnya memiliki amplitudo yang kecil dan juga dia tuh mengandung noise. Lalu komponen R1 dan R2 ini berfungsi sebagai pembagi tegangan sekaligus menentukan konstanta waktu penyaringan bersama dengan kapasitor C1 dan C2. C1 ini ditempatkan secara seri dengan sinyal masukan untuk memblokir arus DC sehingga hanya sinyal AC yang lewat. Sedangkan di C2 dihubungkan ke ground untuk melewatkan komponen frekuensi tinggi agar diredam.
Di op-amp, U1 itu bekerja sebagai penguat atau penguat non-inverting, di mana sinyal dari titik pertemuan R2 dan C1 masuk ke input positif op-amp. Sinyal ini kemudian diperkuat sesuai dengan rasio antara resistor R1, R2, dan kapasitor yang digunakan. Nilai C2 itu sebesar 10 mikrofarad dan C1-nya 22 nanofarad. Menentukan frekuensi cut-off filter, hanya sinyal dengan frekuensi di bawah batas ini yang akan diteruskan ke keluaran atau Vout-nya. Sementara frekuensi tinggi atau noise-nya itu akan diredam. Jadi, dengan demikian, rangkaian ini tidak hanya untuk memperkuat sinyal sensor analog yang lemah, tapi juga untuk menyaring gangguan frekuensi tinggi agar hasil pengukuran itu lebih akurat, stabil, dan siap untuk diproses oleh sistem mikrokontroler atau rangkaian digital berikutnya. Oke, selanjutnya ini pembahasan mengenai kurva low pass filter yang akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Muhammad Ramadan Arifiansyah. Untuk Ramadan, silakan. Nah, baik di sini ada kurva yang seperti yang di PPT tadi, di mana kurva ini kita memiliki op-amp itu masukannya kita masukkan di sini seperti yang saya ini edit properties. Nah, di sini referensinya kita menggunakan Vin, start frekuensinya kita menggunakan 10, stop frekuensinya kita menggunakan 3 kilo ohm. Nah, di sini kita dapat lihat pada kurvanya itu. Nah, kalau dia gimana sih cara kita memastikan kalau dia tuh pada frekuensi 500 Hz. Nah, di sini kan kita menjelaskan tentang kurva LPF 500 Hz. Nah, caranya dengan menarik garis yang ada di atas sampai kita tarik ke min 3 dB. Nah, di sini udah mendekati min 3 dB, di mana bisa kita lihat pada pojok bawah ini frekuensinya sudah 504 Hz. Nah, di mana yang di pojok kiri bisa dilihat ini hampir mendekati 3 dB karena dia tidak bisa sampai pada pas di 3 dB, jadi dia mendekati saja. Nah, di sini pada kurva low pass filter 500 Hz sesuai seperti yang saya jelaskan tadi, di mana di sini tuh kan kelihatan tuh dia garisnya pada min 3 dB, jadi mendekati dari 500 Hz. Penjelasan pada kurva, yaitu grafik hasil simulasi di atas menunjukkan respon frekuensi dari rangkaian low pass filter atau LPF aktif yang telah dibuat. Dari hasil pengujian terlihat bahwa pada frekuensi sekitar 500 Hz, sinyal keluaran masih memiliki penguatan mendekati nilai maksimum sekitar 0 dB hingga min 3 dB, yang berarti sinyal masih dapat dilewatkan dengan baik oleh filter. Namun setelah melewati frekuensi cutoff tersebut, gain mulai menurun secara signifikan, menandakan bahwa komponen frekuensi di atas 500 Hz mulai teredam oleh filter. Karakteristik ini sesuai dengan fungsi dasar LPF, yaitu hanya melewatkan sinyal berfrekuensi rendah dan menolak sinyal berfrekuensi tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa filter bekerja efektif pada area di bawah 500 Hz dan mulai melakukan proses peredaman atenuasi terhadap sinyal noise atau gangguan pada frekuensi lebih tinggi. Oke, kesimpulan dari materi ini, rangkaian pada gambar merupakan rangkaian penguat aktif dengan konfigurasi low pass filter atau LPF menggunakan op-amp
sinyal masukan VN terlebih dahulu melewati resistor 1 dan resistor 2 bersama dengan kapasitor 1 dan kapasitor 2 membantu jaringan penyaring frekuensi. Pada frekuensi rendah, kapasitor memiliki impedansi tinggi sehingga sinyal dapat diteruskan menuju input non-inverting op-amp untuk diperkuat. Namun pada frekuensi tinggi, impedansi kapasitor menurun sehingga sebagian besar sinyal akan diredam ke ground melalui kapasitor 2, menghasilkan efek menyaringan noise atau komponen frekuensi tinggi. Op-amp kemudian memperkuat sinyal hasil filter sesuai dengan rasio nilai resistor yang digunakan, sehingga keluaran F-out berupa sinyal frekuensi rendah yang telah diperkuat dan lebih bersih dari gangguan. Rangkaian ini sangat cocok digunakan dalam perkondisian sinyal sensor analog agar sinyal menjadi stabil sebelum masuk ke tahap pengolahan berikutnya. Terima kasih, kami dari kelompok 12. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum.